Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube Yunmar Hanggara. Nah teman-teman, pada video kali ini aku mau ngebahas terkait gimana sih ciri-ciri orang yang sering berbohong. Mungkin ini sering kali kita temui ya teman-teman. Entah itu mungkin ketika kita berinteraksi dengan teman kita, keluarga kita, ataupun orang lain gitu ya. Terkait berbohong ini memang bukanlah hal yang tabu lagi gitu ya. Seseorang kerap kali melakukan berbohong itu untuk apa sih? Nah, jadi orang itu melakukan berbohong itu sebenarnya untuk dia menyelamatkan self esteem-nya gitu ya. Dia untuk bagaimana menyelamatkan harga dirinya. Untuk mungkin dia merasa dia tenang dalam hidup ini, agar merasa dia itu nggak akan mendapatkan sesuatu hal yang nantinya mungkin akan dicaci oleh orang lain seperti itu. Dan perilaku berbohong ini bisa dikatakan sebagai sikap impulsif gitu. Bagaimana ketika orang itu melakukan sesuatu itu dia mengabaikan hal konsekuensinya gitu. Ketika berbohong, orang akan cenderung untuk mengabaikan sisi kebaikan dalam dirinya ya. Seseorang akan mengabaikan sisi kebaikannya untuk dia melakukan hal yang mungkin sekiranya itu padahal tidak baik gitu. Tapi dia tetap melakukannya untuk itu tadi, dia menyelamatkan harga dirinya ya mungkin untuk orang banyak, ataupun ketika dia bertemu dengan temannya untuk dia merahasiakan sesuatu yang sebenarnya itu dia sedang melakukan hal kebohongan. Dan tetap aja sih yang namanya kebohongan itu bisa dikatakanlah kurang baik ya. Entah itu kurang baiknya untuk orang lain, bahkan untuk diri kita juga. Kenapa kurang baik? Karena ya itu tadi teman-teman, itu akan menimbulkan hal kebiasaan untuk diri kita. Jadi alangkah baiknya kita jujur saja gitu. Maksudnya lebih baik kita ngomong hal-hal yang positif daripada kita harus berbohong gitu. Karena kebohongan awal itu akan menimbulkan kebohongan yang lainnya gitu. Alangkah baiknya kita sampaikan dengan baik gitu, dengan jujur, dengan apa adanya. Pasti orang lain pun akan memahami sih ketika kita menyampaikan dengan cara yang baik, dengan hal yang positif. Aku rasa orang lain akan menerima dan bisa memahami gitu. Jangan ketika kita menyampaikan kebenaran tapi dengan sikap kita yang katakanlah nyolot, dengan katakanlah kita sok-sokan gitu ya, dengan kita gengsi menyampaikannya gitu ya. Dengan jujur aja gitu, santai, dengan kerendahan hati kita sampaikan dengan pelan-pelan, dengan baik-baik, dan aku rasa orang lain akan bisa menerima ketika kita mampu bersikap jujur gitu. Karena itu sih yang hebat menurut aku di hidup ini ya, ketika kita bisa bersikap jujur dengan apa adanya kita gitu. Jangan sampai kita menutup-nutupi kebohongan yang sekiranya itu tidak baik gitu untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Nah teman-teman, lalu ciri-cirinya apa sih orang yang sering berbohong itu ya? Karena kalau bisa katakanlah untuk kita cermati itu, agar nanti kita bisa menghindari ataupun kita bisa melihat, oh ini ternyata orang ini lagi berbohong nih. Dan bagaimana sih ciri-cirinya? Teman-teman, yang pertama bisa kita lihat adalah dari ekspresi ya. Ekspresi bagaimana ketika dia mengutarakan pendapatnya ataupun ketika dia menyampaikan sesuatu, kita bisa lihat dari ekspresinya ya. Karena tubuh ini bisa katakanlah berbicara gitu. Jadi bukan hanya kita melalui lisan saja, tapi tubuh ini dapat mengutarakan suatu hal yang mungkin sekiranya kita tidak dapatkan ketika hanya melalui lisan gitu. Makanya melalui ekspresi ya, ekspresi wajah lah ya. Biasanya orang yang berbohong itu akan datar gitu ya. Mungkin contohnya ketika ditanya jawabnya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nah dari ekspresi datar nggak apa-apa, coba kita cermati ya, kita cermati. Setelah dia bilang nggak apa-apa, ada kata-kata apa lagi dan bagaimana ekspresinya gitu. Biasanya datar dan terkesan kayak tidak menggairahkan ketika dia berbicara. Lalu yang selanjutnya teman-teman, sering mengalihkan pembicaraan. Nah ini ciri-ciri orang pembohong selanjutnya adalah dia sering mengalihkan pembicaraan. Ketika topik yang kita sedang bahas, kita sedang tanyakan, dan dia langsung mengalihkan pembicaraan karena dia tidak nyaman dengan topik itu. Alhasil dia ingin langsung mengalihkan pembicaraannya. Nah tadi teman-teman, seperti yang aku bilang bahwasanya orang berbohong itu bisa tercermin dari bahasa tubuhnya gitu. Seperti dia itu gelisah lah, tidak tenang lah, berkeringat lah, menggaruk-garuk kepala gitu ya, garuk-garuk kepala, gigit jari gitu ya, atau mungkin kecenderungan untuk matanya itu melirik ke bagian kanan atas ya teman-teman. Ya, jadi bagian kanan atas dia cenderung ke sana gitu untuk melihat bagian kanan atas gitu. Itu salah satu cirinya gitu. Dan dia intinya gelisah gitu ya, nggak tenang gitu dalam mengucapkan, dan dalam berkata-kata pun ataupun berbicara sering terputus-putus ya. Itu salah satu ciri orang yang sering berbohong. Dan ada juga ketika dia berbicara adalah nafasnya ya. Nafasnya itu kayak dalam gitu ya. Ngambil nafasnya dalam gitu. Jadi dia agak dalam, dan ketika menghela pun kayak berat gitu ya, menghalanya berat gitu. Jadi intinya dia nggak tenang gitu ya, nggak tenang dan gelisah gitu. Itu ciri-ciri yang bisa kita lihat dari ekspresi dari bahasa tubuhnya teman-teman ya.
dan dia intinya nggak tenang dan gelisah gitu. Itu bisa sekali kita lihat ketika orang lagi berbohong gitu. Nah, apakah berbohong ini bisa menimbulkan penyakit gitu ya? Nah, sebenarnya teman-teman, penyakit yang dimaksud di sini itu bukan penyakit dalam artian fisik gitu ya, bukan sakit gitu, tapi dari segi dia sering berbohong nanti akan berdampak kepada ketika dia berinteraksi dengan temannya, dengan keluarga gitu. Karena itu akan menjadi penyakit di dirinya gitu. Dia akan sering berbohong, dia ngerasa nggak bersalah ketika dia berbohong. Kenapa? Karena dia sudah sering melakukan kebohongan, sehingga dia sudah kayak ngerasa, ya udah deh, untuk menutupi dirinya, untuk menghindari orang lain akan menyalahkan dia, untuk menyelamatkan harga dirinya, maka dia berbohong gitu. Dan kemudian juga dia kayak ngerasa nggak bersalah atas tindakan-tindakan yang sebenarnya itu tindakannya itu buruk gitu. Tapi dia tetap melakukan hal itu karena dia nggak ngerasa bersalah. Itu tadi, karena dia ngerasa sudah terbiasa dengan kebohongan-kebohongannya, alhasil ada kebaikan-kebaikan yang seharusnya dilakukan, tapi dia tetap melakukan hal buruk gitu, sehingga dia nggak ngerasa bersalah. Nah teman-teman, lalu bagaimana sih cara kita untuk menyikapi ataupun menghadapi orang yang berbohong terhadap kita gitu? Sebenarnya ada beberapa langkah sih teman-teman. Itu tadi, yang pertama kita kan bisa ngelihat dari ekspresinya lah, untuk nanti kita melihat, nah tapi misalnya dia udah berbohong, terus bagaimana kita menyikapinya gitu. Oke, jadi gini, kalau mungkin sekiranya orang berbohong itu adalah kayak teman kita, mungkin adik kita, intinya masih sebaya lah ataupun di bawah kita bisa langsung kayak tanyakan balik gitu, apakah benar gitu. Intinya kita tanya balik terkait kebenarannya gitu. Ataupun kalau misalnya kita memiliki memiliki hal-hal yang bisa kita tunjukkan gitu. Misalnya, sepertinya nggak kayak gitu deh, kayaknya yang bener kayak gini gitu. Apakah mungkin kamu salah nih gitu, mungkin kamu keliru nih. Nah, kita langsung tunjukkan aja gitu. Jadi langsung kita tanya balik gitu. Tapi lagi-lagi dengan cara yang elegan gitu ya. Dengan cara elegan agar dia nggak merasa tersudutkan gitu kalau misalnya dia lagi berbohong. Jadi langsung aja sungguhkan, sebenarnya kayaknya yang aku tahu kayak gini deh, yang bener kayak gini deh gitu. Mungkin kamu keliru gitu. Itu langsung aja kita tanyakan. Tapi semisalnya yang berbohong itu adalah mungkin katakanlah orang yang lebih tua gitu, ataupun katakanlah atasan kita misalnya kita bekerja gitu, atasan kita, ya kita mungkin nggak bisa langsung untuk cross check gitu, katakanlah mengklarifikasi terkait kebohongannya gitu. Kita mungkin bisa kayak tunggu dulu beberapa waktu agar kondisinya mungkin tenang gitu lah. Baru mungkin ketika dia lagi sendiri ya, mungkin atasan kita lagi sendiri, kita bisa samperin dia ya, kita langsung menyuguhkan gitu. Maaf Bapak, Ibu, sepertinya yang kemarin Bapak sampaikan agak keliru gitu. Saya ini memiliki datanya, mungkin bisa Bapak lihat terlebih dahulu gitu. Nah gitu, intinya dengan cara elegan kita ya, jangan langsung tiba-tiba, Pak, Bapak kemarin salah Pak. Nah jangan. Jadi kita dengan cara yang elegan, dengan sopan juga gitu ya. Jadi kita tunjukkan sesuatunya ataupun datanya dengan cara elegan kepada beliau gitu ya, kepada atasan kita gitu. Jadi jangan langsung ketika dia berbohong, jangan langsung kita tegur ya. Ini untuk atasan ya, untuk orang yang lebih tua ya. Tapi tunggu situasinya yang tepat baru kita tunjukkan datanya gitu. Walaupun dia tetap mengelak ya nggak masalah gitu. Intinya kita sudah paham, kita sudah memberikan hal yang sebenarnya terjadi ataupun datanya gitu. Nah itu teman-teman ya, tadi ciri-ciri orang berbohong dan bagaimana kita menyikapi juga. Intinya teman-teman tetap tenang ya ketika ada mungkin teman kita yang berbohong ataupun siapapun yang berbohong. Kita lihat aja ya, kita cermati dari beberapa ciri tadi. Dan dari ciri tadi yaitu nggak 100% ya, nggak 100% saklek untuk diterapkan. Tapi itu hanyalah sebagian besar bisa kita lihat, bisa kita kita terapkan ya, bisa kita nanti realisasikan ketika kita mungkin berbicara sama teman kita, sama orang lain gitu. Kita coba melihat apakah dia berbohong atau tidak gitu. Dan jangan langsung kita menjudge ya, jangan langsung kita menyalahkan orang berbohong, tapi tunggu dulu kita lihat kondisinya. Jadi kita juga menjadi manusia yang katakanlah bisa bersosialisasi dengan benar, dengan baik gitu. Oke teman-teman, itu ya video pada kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada saran untuk konten selanjutnya, ya silahkan komen juga ya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya suka, jangan lupa like ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, komen, dan tinggalkan juga jejaknya dengan cara klik tombol subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman dapatkan notifikasi dari setiap aku nanti upload video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.